warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulfa Yuningrum, Sinta Lestari dan Della Apriyati ingin membawakan dongeng yang berjudul Si Sombong Kimi. Suatu pagi di tengah hutan yang rindang, hiduplah seekor kupu-kupu cantik yang baru saja keluar dari kepompongnya. Kupu-kupu itu bernama Kimi. Kimi begitu bahagia karena dia hanya membutuhkan waktu sebentar saja untuk berubah menjadi kupu-kupu, dan yang membuatnya tambah bahagia ialah memiliki corak di sayapnya yang paling bagus dan unik. Kupu-kupu lain yang tinggal di hutan tersebut tidak ada yang bisa menyamai corak miliknya. Kimi tidak sabar untuk terbang ke sana kemari untuk mengelilingi hutan menggunakan sayap barunya yang sangat indah. Sampai di tengah hutan, Kimi bertemu dengan Kana yang merupakan seekor kancil yang cerdik. Kimi langsung menyapa Kana. "Hai Kana," sapa Kimi dengan gembira. "Hai Kimi, wow, aku sangat terkejut melihatmu sudah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah," kata Kana. "Iya Kana, aku sudah berubah dengan cepat. Lihatlah sayapku Kana, indah bukan? Tidak ada binatang lain yang ada di hutan ini yang dapat menandingi keindahan sayapku," sahut Kimi dengan sombong. "Hai Kimi, kamu jangan besar kepala dulu. Siapa tahu suatu saat nanti ada yang dapat menandingi keindahan sayapmu itu," jawab Kana dengan tegas. "Sudah ya Kana, aku mau memamerkan sayapku dulu kepada penghuni hutan yang lainnya," jawab Kimi dengan mendengarkan perkataan Kana tadi. Kimi bergegas terbang meninggalkan Kana sendiri. Tak lama kemudian Kimi teringat akan sahabatnya itu apakah sudah berubah atau masih menjadi ulat. Sahabatnya itu bernama Yara. Kimi bergegas terbang ke sana kemari dan mencari keberadaan Yara. Sekarang Kimi tak sabar melihat perubahan apa yang terjadi pada Yara. Kimi mencari dengan sangat cermat. Setelah beberapa jam, akhirnya Kimi berhasil menemukan Yara. Kimi melihat wajah Yara yang terlihat muram dan sedih. Ia langsung terbang menuju dekat Ina sambil memamerkan sayapnya. "Hai Yara, kenapa kamu sangat sedih sekali? Dan kenapa kamu belum berubah menjadi kupu-kupu? Bukankah dulu kita berubah menjadi ulat bersama?" tanya Kimi dengan penasaran. "Hai Kimi, aku sangat bersedih. Aku belum berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik sepertimu. Kamu cantik sekali Kimi." "Terima kasih Yara," ucap Kimi dengan senang hati. Menurutku jangan-jangan kamu memiliki masalah dengan pertumbuhan dirimu. Jadinya kamu masih menjadi ulat, dan kemungkinan kamu tidak bisa menjadi kupu-kupu. Hahaha, imbunnya dengan tertawa. Tiba-tiba, Bao yang sedang bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lainnya tak sengaja mendengar percakapan antara Yara dan Kimi. Bao adalah seekor kera. "Hai Kimi, kamu sebagai sahabat seharusnya menghibur Yara, bukan membuatnya tambah bersedih. Dan satu hal lagi, hal yang perlu kamu ketahui, ulat pasti akan berubah menjadi kupu-kupu, dan Yara pasti akan berubah juga menjadi seekor kupu-kupu. Yara hanya perlu waktu yang lama untuk berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah." "Jangan pernah dengar pembicaraan kita, itu namanya tidak sopan. Mungkin saja Yara tidak bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sepertiku. Lihat sayapku sangat indah bukan? Setiap kupu-kupu di hutan ini iri kepadaku," kata Kimi dengan sombong. "Sudahlah Kimi, berbicara dengan hewan sombong sepertimu tidak akan ada gunanya." Bao pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari buah pisang yang segar. "Yara, aku pergi dulu ya, hari sudah mulai malam. Kamu jaga dirimu baik-baik," ucap Kimi dengan penuh perhatian. "Terima kasih Kimi, kamu hati-hati ya." Kimi pun bergegas pulang ke rumahnya dan mencari bunga untuk dimakan madunya.
Sesampainya di rumah, karena dari pagi sampai saat ini dia belum makan apa-apa, dia langsung makan beberapa madu bunga yang ia petik saat di perjalanan pulang tadi. Kemudian Kimi tertidur dengan lelap. Beberapa minggu kemudian, seperti biasa, Kimi terbang mengelilingi hutan dengan gaya sombongnya. Sayapku paling bagus, tidak ada yang bisa menandingiku. Seluruh penghuni hutan mendengar perkataan Kimi, akan tetapi mereka hanya mendengarkannya, tidak menyukai Kimi karena kesombongannya. Di tengah perjalanan mengelilingi hutan, Kimi teringat akan sahabatnya. Ia pun bergegas terbang ke rumah Yara. Sampainya di rumah Yara, Kimi sangat terkejut akan perubahan pada Yara. Yara terlihat begitu cantik dan sayapnya tampak besar, bahkan melebihi dari sayap Kimi. Yara, kenapa kamu bisa berubah menjadi kupu-kupu? Aku kira kamu tidak bisa berubah menjadi kupu-kupu, ujar Kimi tampak kesal. Iya Kimi, aku sangat senang dan bersyukur karena aku bisa berubah meskipun memerlukan waktu yang sangat lama. Sayapmu indah sekali Yara, bahkan lebih cantik dan lebih besar dari milik ini, sahut Kana yang sedang berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal Yara. Mana mungkin sayap seperti itu dibilang bagus? Lihat sayapku, coraknya unik dan aku lebih dapat terbang cepat daripada Yara, jawab Kimi dengan kesal. Untuk membuktikan itu, bagaimana kalau kita membuat lomba siapa yang dapat terbang dengan cepat? Dia yang paling hebat. Perlombaan dimulai pukul 8 pagi besok, sahut Kana dengan bijak. Baiklah, jawab Kimi. Hari mulai malam, Kimi, Kana, dan Yara pulang ke rumah masing-masing dan mempersiapkan untuk perlombaan di pagi hari nanti. Tiba-tiba di tengah malam, sang raja hutan, Leo, membangunkan semua penghuni hutan untuk mengumpul karena ada yang ingin disampaikan. Semua penghuni hutan harap segera bangun. Ayo ke sini, ada informasi penting. Teriaknya dengan lantang dan keras. Semua penghuni hutan datang ke tempat Leo kecuali Kimi. Ada apa Leo? Kenapa membangunkan kami di tengah malam seperti ini? Tanya semua penghuni hutan. Aku tadi mendengar bahwa manusia akan datang di tengah malam hutanmu. Jadi tolong untuk esok hari semua bersembunyi dan jangan ada yang berkeliaran. Ini untuk kepentingan kita semua, kata Leo dengan lantang. Terima kasih infonya Leo, jawab semua penghuni hutan. Keesokan paginya, tepat pukul 8 pagi, Kimi sudah berada di tempat perlombaan. Tetapi tidak ada satu hewan pun di sana. Kimi sudah menunggu beberapa jam di sana, tetapi tidak ada yang datang. Kimi curiga apakah mereka mengerjainya. Ia langsung terbang mencari keberadaan Kana dan Yara, tetapi tidak ada. Kimi bingung sekali apa yang terjadi pada hutan pada hari itu. Tak disadari oleh Kimi, beberapa manusia datang untuk menangkap Kimi sebagai percobaan praktek mereka. Kimi, awas di belakangmu ada manusia, teriak Weston seorang komandan. Ah, mana mungkin ada manusia yang mau datang ke sini, jawab sebagai Kimi. Tak lama kemudian, Kimi menatap ke arah belakang dan terkejut melihat beberapa manusia yang datang. Kimi ingin menyelamatkan diri tetapi sudah terlambat. Kimi dibawa oleh manusia sebagai percobaan praktik mereka. Sampai semua penghuni hutan keluar untuk bersembunyi. Mereka dan menangis menatapi kepergian Kimi. Jadi Kiminya pergi dari tangkap, terus pulang, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.